Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sunawan SPD MPD selaku fasilitator Jember 5 dan teman-teman CGP yang sangat luar biasa. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul meskipun secara virtual dalam halaman ini untuk mengikuti kolaborasi tentang kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD. Adapun dalam diskusi pada siang hari ini, kelompok kami acaranya adalah yang pertama pembukaan, kedua presentasi kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir adalah yang keempat penutup. Marilah kita buka diskusi kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah presentasi yang akan disampaikan oleh teman saya, Bu Tuti Fatma Meganti. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maaf selamat pagi. Semangatnya ini pagi. Ya. Selamat siang yang terhormat Bapak Sunawan selaku fasilitator, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru yang berbahagia dan tampaknya sudah siap mendengarkan pemaparan saya tentang kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Nah, karya ini dibuat oleh kelompok kami yang beranggotakan yaitu saya, Tuti Fatma Meganti, next nggih, anunya, PPT-nya, next. Nggih, untuk PPT-nya silakan digeser. Mbak Indah. Mbak Indah, PPT-nya Mbak. Nggih. Saya Tuti Fatma Meganti selaku presenter dan Bapak Putsi selaku presenter juga dan juga pembuat PPT-nya, Ibu Ratna Indayani selaku notulens, dan Bapak Nanang Budi Raharjo selaku pemberi tanggapan, Ibu Indah Maharani selaku moderator, dan Bapak Muhammad Nurjam'i selaku penanya. Judul yang kami ambil di sini adalah menuntun siswa memiliki budi pekerti luhur. Objeknya pada budi pekerti luhur. Mengapa kami mengambil judul ini? Alasannya adalah karena memang sesuai dengan tugas yang diminta adalah pemikiran Bapak KHD yang sudah membudaya di sekolah kami. Jadi budi pekerti ini sampun diterapkan dan menjadi budaya di sekolah kami. Selain itu, budi pekerti ini cakupannya luas di berbagai tingkat pendidikan. Cocok dengan kelompok kami yang beragam mengajarnya, ada yang di tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Serta sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebelum membahas budi pekerti, ada baiknya kita memperkenalkan tentang watak manusia. Di sini watak manusia itu yang biasanya mewujudkan budi pekerti pula saling berkaitan. Jadi watak manusia ini terdiri dari dua, yaitu intelligible pikiran, yaitu pikiran yang dapat diubah, seperti kekurangan pengetahuan, lemah berpikir, itu dapat diubah dengan cara belajar dan rajin berlatih. Sedang untuk yang biologis ini tidak dapat dirubah, bawaan ini, seperti rasa takut. Saya misalkan seperti ini, seorang anak yang penakut, tetapi dia sudah memahami benar tentang pemikiran antara keberanian, tentang pemikiran keberanian dan kerugian atau akibat dari rasa takut. Pada suatu saat dia dikondisikan dengan keadaan yang membuat dia harus berani. Maka karena dia berpikir, maka rasa takutnya itu
menjadi hilang, dia menjadi pemberani selama dia berpikir. Karena pada prinsipnya memang ada tarik-menarik ini antara pemikiran dan biologis tadi. Selanjutnya, apa itu budi pekerti? Budi pekerti merupakan gabungan dari pikiran, cipta, perasaan rasa, dan juga karsa. Pikiran di sini seperti misalnya seorang anak sudah yakin bahwa sopan itu betul, manfaatnya ada. Dan dia juga sudah merasa nyaman dengan diperlakukan sopan, itu dia merasa nyaman. Maka muncullah kemauan untuk berperilaku sopan. Dan dia ejawantahkan dalam budi pekerti tersebut. Jenis-jenis budi pekerti itu sendiri, budi pekerti seorang itu dapat mewujudkan sifat kebatinan seseorang dengan pasti dan tetap. Jadi jika seseorang sudah menyadari sikap sopan itu memang benar, sikap sopan itu harus dilakukan, pasti dia akan melakukan dalam keadaan apapun. Misalnya dalam suatu antrian, seseorang itu direbut antriannya oleh seorang, dia akan tetap bersikap sopan dengan mengatakan, maaf, Anda tidak dalam posisi ini nomor saya. Tetap bersikap sopan, tidak dengan marah-marah. Selanjutnya, kita juga harus mengerti pula bahwa tidak ada budi pekerti orang yang sama. Nah, ini erat kaitannya dengan kodrat alam. Contohnya, saya ini orang Jember, terbiasa berkata-kata keras, kalau mengucap keras dan cepat. Saya tentunya berbeda dengan orang Jawa Tengah, yang ngomongnya halus, lembut, dan pelan. Bukan berarti yang cepat dan keras itu tidak sopan, kan tidak bisa diartikan seperti itu, nggih. Karena memang kulturnya yang berbeda. Selanjutnya ialah pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara bukanlah mengajarkan teori-teori tentang baik buruk dan dalil-dalilnya. Jadi tidak hanya mengajarkan, ada di situ ngarsa sungklodo, memberikan teladan. Ing madya mangun karso, menjadi teman, bisa menjadi teman diskusi siswa, teman bermain, sehingga pembelajaran budi pekerti dapat diterima dengan siswa. Melainkan lebih pada pembiasaan berbuat baik pada diri anak dalam kehidupan sehari-hari hingga mendarah daging. Nah ini, namanya manusia itu terbiasa lupa, bahkan anak-anak kita yang tua juga sering lupa. Maka untuk membuat mendarah daging perlu pembiasaan dengan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan budi pekerti harus bersifat integratif dengan pengajaran dan setiap bidang studi, membaur, bersatu nggih dengan bidang studi. Jadi intinya seperti ini. Untuk budi pekerti itu tidak bisa dalam satu bidang studi hanya diajarkan, tidak, tetapi dimanapun dan kapanpun harus diajarkan. Di mana ada pendidik dan ada siswa, wajiblah diajarkan budi pekerti tersebut. Kembali kepada kebiasaan, karena ini adalah bentuk dari Tuturi Handayani. Alhamdulillah, sekolah kami sudah melaksanakan, sudah mengimplementasikan budi pekerti tersebut menjadi budaya, yaitu dengan cara siswa datang ke sekolah tepat waktu, siswa mengucapkan salam dan bersalaman dengan guru, siswa mengawali pembelajaran dan mengakhirinya dengan doa, membiasakan siswa untuk berbicara sopan kepada teman dan guru, makan dan minum dengan tangan kanan dan dalam posisi duduk. Di dalam kelas ada kotak kejujuran di mana mereka akan meletakkan kertas jika ingin berkonsultasi atau mengaku sebuah kesalahan kepada guru. Meletakkan barang yang ditemukan juga dilakukan di situ. Membiasakan siswa untuk menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Membiasakan siswa untuk sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Anak-anak ini untuk poin nomor 8, ini untuk dikhususkan umat Islam nggih. Yang 9, anak-anak memberikan apresiasi kepada temannya yang pada hari itu dianggap baik dengan memberikan penilaian atau bintang di papan perilaku siswa. Dan yang terakhir, membiasakan anak untuk mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Tentunya kami melakukan ini dengan penuh kesabaran dan kreativitas agar dapat diterima oleh siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo menawi nanti
ada saran, tanggapan, atau pertanyaan silahkan disampaikan setelah ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tuti. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab, di mana kelompok kami membuka satu termin tanya jawab yang terdiri dari 2 pertanyaan dan 1 kali balikan. Monggo kepada teman-teman, mungkin ada yang memberikan pertanyaan ataupun memberikan saran dan kritiknya, dipersilakan. Terima kasih. Oke, Bapak Guntur. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih teman-teman yang ada di kelompok 1 sudah memberikan kesempatan pada kita di kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Guntur Bayu Wijono dari kelompok 2. Luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Tuti Fatmegati ya. Luar biasa. Jadi apa yang bisa saya pelajari di sini antara lain salah satunya adalah mohon maaf sampai keselak. Budi pekerti yang ada pada diri siswa atau diri anak ada berbeda-beda. Kemudian ada lagi satu hal yang bisa saya pelajari dari apa yang sudah kelompok 1 paparkan di sini, yaitu memberi apresiasi kepada teman. Jadi memberi apresiasi kepada teman yang notabene dalam budayanya ini kebanyakan teman-teman sejawatnya atau teman-teman mohon maaf teman-teman sepermainannya itu lebih banyak bullying atau ya berbicara, tapi jarang untuk memberikan reward. Tapi ini diterapkan di sekolah itu sangat luar biasa sekali. Kemudian mohon di ini untuk kelompok 1 di apa namanya, mohon maaf Pak, kami tidak bisa melanjutkan. Sekian dulu, monggo diteruskan nanti saya nanti di kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama kita sebut dulu, selanjutnya monggo Pak Hendi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebelumnya mohon maaf, bagian yang bertanya itu adalah Mbak Indri, Ibu Agustina. Mulai tadi Ibu Agustina, beliau itu terlempar masuk koneksi, terlempar lagi. Beliau sangat sudah berusaha untuk mengikuti ini kan, tapi karena ada sinyal, beliau tidak bisa bergabung sementara. Jadi pertanyaan ini saya yang baca atas nama Ibu Agustina. Jadi kepada Bapak Silakan dan teman-teman yang lain, kami mohon, ini pertanyaan Ibu Agustina, tapi saya hanya membacakan karena beliau kesulitan untuk bergabung dengan kita. Terima kasih. Tadi dijelaskan bahwa tidak ada 2 budi pekerti yang sama. Budi pekerti bersifat integrated pada setiap bidang studinya. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita sebagai pendidik? Sekali lagi, bagaimana cara kita sebagai pendidik memetakan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda sesuai kodratnya? Sekali lagi, bagaimana cara kita sebagai pendidik memetakan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda sesuai kodratnya? Apakah sudah ditulis oleh notulen? Oke, terima kasih. Baik, saya ulangi pertanyaannya, bahwa tidak ada budi pekerti yang sama dan antara anak satu dan yang lainnya, dan semua budi pekerti itu terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Dan bagaimana cara kami memetakan budi pekerti setiap anak sesuai dengan kodratnya, seperti itu nggih Pak Hendi nggih? Nggih. Mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh Pak Guntur. Pertanyaan yang pertama tadi Pak Guntur.
Masih termute Bapak suaranya. Oke, terima kasih Binda. Sebelumnya mohon maaf, bukan pertanyaan Binda, lebih tepatnya saya menanggapi dari kelompok 1. Jadi saya menanggapi dari kelompok 1 yang bisa saya pelajari itu diantaranya. Kemudian yang kalau boleh sedikit saya bertanya sebelum ada pertanyaan dari kelanjutan dari teman saya membutuhkan waktu sedikit saja untuk menanyakan, yaitu apakah semua terlaksana apabila apa yang dipaparkan tadi apakah bisa terlaksana ketika komunikasi kita dengan siswa atau kedekatan kita dengan siswa atau suasana yang dirasakan oleh siswa itu tidak seperti terkungkung dalam suatu peraturan gitu. Apakah itu bisa terlaksana dengan nyaman atau hanya terlaksana di sekolah saja? Apakah ini terimbas juga menjadi kebiasaan di luar nantinya? Atau dalam intinya enggak dari dalam dulu gitu, sebelum mereka paham baru kita melakukan gitu. Itu saja. Monggo teman-teman. Intinya pemaparannya sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Sepertinya kami sudah mendapatkan tanggapan dan juga sekaligus 2 pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 akan memberikan jawaban. Mohon untuk kami memberikan diskusi sebentar untuk berdiskusi, nggih. Sebentar saja, nggih. Terima kasih sebentar, nggih. Nggih, bisa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Ibu Agustini yang sudah diwakili oleh Bapak Hendy tentang bagaimana budi pekerti itu kan berbeda setiap anak. Bagaimana kami mengintegrasikan dan menyesuaikannya dengan karakteristik setiap siswa sesuai dengan kodratnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, di sekolah saya setiap awal tahun pelajaran sekolah kami itu mengadakan yang namanya rapat koordinasi untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana kondisi siswa-siswi di kelas tersebut. Itu bisa kita, karena di tempat saya itu ada 2 rombel. Di situ kami saling berkoordinasi antara guru kelas 6, guru kelas 5, itu kami saling berkoordinasi. Bagaimana kondisi siswa, bagaimana antara guru kelas 6 dan guru kelas 5, bagaimana kondisi siswanya, bagaimana apa saja, apakah karakteristiknya itu bagaimana. Itu yang paling memahami kan guru kelas yang sebelumnya. Jadi di situ kami meminta informasi untuk yang pertama. Yang pertama adalah kami meminta informasi kepada guru kelas sebelumnya tentang kondisi siswa di kelas yang mereka ampuh dan bagaimana keadaan siswa-siswa. Mungkin ada siswa yang berkebutuhan khusus atau memiliki kompetensi khusus yang perlu diperhatikan, seperti itu. Jadi dengan berbekal informasi awal dari guru kelas awal untuk naik ke kelas selanjutnya, itu kami menyikapinya selain itu juga dengan observasi dalam setiap pembelajaran, seperti itu. Sehingga dengan adanya informasi dan observasi awal itu kami nantinya bisa menentukan materinya. Kalau materi ini langkah pembelajaran yang bagaimana yang bisa saya gunakan, dan model pembelajaran tentunya yang paling utama adalah model pembelajaran yang sesuai dengan mereka, dengan keadaan kondisi siswa saya yang beraneka ragam seperti itu. Tentu saja penanaman budi pekertinya berlangsung selama mereka
dalam proses pembelajaran itu. Jadi yang pertama saya melakukan penggalian informasi dari guru kelas sebelumnya, observasi selama pembelajaran, menentukan materi dan model pembelajaran yang disesuaikan tentunya dengan karakteristik siswa, sehingga harapan saya dengan melakukan itu saya itu bisa mengoptimalkan proses pembelajaran dengan memberikan pembelajaran yang bermakna, yang menyenangkan kepada siswa. Itu harapannya. Jadi pembelajaran itu sendiri, penanaman budi pekerti itu sendiri tentunya ada dalam setiap mata pelajaran. Karena itulah kami mengatakan bahwa penanaman budi pekerti itu terintegrasi dalam semua mata pelajaran, dari matematika sampai PJOK, apalagi dalam agama. Jadi dalam semua mata pelajaran itu memang ditanamkan pendidikan budi pekerti, selain pendidikan kognitif dan psikomotoriknya, seperti itu. Bagaimana Bapak Hendy? Terima kasih banyak atas jawabannya dari Ibu Indah dan kelompok 1. Dari hasil observasi dan informasi dari guru sebelumnya, maka akan didapat beberapa macam karakteristik pribadi yang saya maksud. Tadi dari informasi dan observasi itu kita sebagai guru bisa menentukan metode apa, pembelajaran apa, dan sebagainya. Nah, jika dalam satu kelas itu bisa dikatakan mungkin ada 28 siswa dan lain sebagainya, mereka memiliki gaya belajar yang masing-masing, tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Apakah dalam satu muatan materi yang diberikan hari itu, guru menggunakan metode atau gaya belajar yang berbeda-beda? Apakah satu metode pembelajaran itu diseragamkan untuk semua murid atau seperti apa? Karena gaya belajar anak-anak kan beda-beda, ada yang visual, audio visual, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, mungkin saya akan sedikit menambahkan dan menjawab pertanyaan Pak Hendy tadi. Sebelum pelaksanaan pembelajaran atau sebelum masuk sekolah, di awal-awal tentunya masuk sekolah, tentu ada semacam belangko untuk mengetahui bakat dan minat siswa. Nah, juga untuk mengetahui latar belakang siswa, di mana tempat tinggalnya, kemudian kita bertanya juga apa hobinya. Nah, kemudian prestasi-prestasi yang pernah mereka dapatkan. Nah, itu juga sangat membantu kita di dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, kemudian pada saat pembelajaran dilaksanakan, guru tentunya juga akan melakukan observasi. Ya, observasi melihat siswa ini seperti apa sih cara belajarnya, bagaimana dia mengikuti pembelajaran di dalam kelas tersebut. Kemudian juga dilakukan penilaian otentik. Ya, penilaian otentik baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yaitu misalkan pada saat siswa tersebut bertemu dengan gurunya, apakah dia lari? Ya, misalkan di luar sekolah ini ya. Apakah dia lari, sembunyi, atau mengucapkan salam? Nah, dari sana kita bisa dapat menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Kemudian untuk mengetahui apakah cara pembelajaran yang digunakan sama atau satu metode pembelajaran atau strategi pembelajaran tersebut untuk semua bisa digunakan. Nah, ini kita sebagai guru harus memiliki kreativitas, yaitu dengan memberikan atau melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya kita akan memberikan kemerdekaan kepada mereka. Ya, kita beri permasalahan atau soal, kemudian silakan anak-anak ini kalian selesaikan sesuai dengan kreativitas kalian sendiri. Nah, seperti itu.
Jadi tidak ada batasan, entah itu mendapatkan dari sumber yang lain, dari orang di sekitarnya, lingkungannya, internet dan lain sebagainya. Jadi biarkan mereka berkreativitas. Tapi kalau di dalam rencana pembelajaran kan tentunya harus ada metode atau strategi yang harus tercantum. Tapi dalam pelaksanaan atau implementasinya kita memberi kebebasan pada mereka. Saya kira itu, Bapak Indi. Nggih, saya mau menambahkan nggih. Oh, nggih, silakan. Ya, ini kalau kaitannya dengan budi pekerti, begini, budi pekerti itu kan harus dipahami dan kaitannya dengan seperti yang diucapkan Bu Puri dan yang dimaksud dengan Bapak Ki Hajar Dewantoro, kita hanya menuntun. Jadi membuat mereka mengerti tentang apa sih budi pekerti itu dan mengapa harus dilakukan, manfaatnya apa. Jadi mereka secara sadar melakukan secara sadar, seandainya ada keadaan apapun mereka tetap mempertahankan itu sebagai nilai-nilai positif mereka, kan itu. Jadi pembelajarannya otomatis ya dengan contoh yang seperti itu. Kalau yang dimaksud dengan gaya belajar nggih, minat dan bakat, kalau di sekolah saya ini nggih Bapak nggih, kan memang kayak betul katakan Bu Indah tadi, berdasarkan referensi sebelumnya, referensi dari orang tua, dan kata Bapak tadi analisis nggih Pak nggih, sebelum di awal nggih dibuat kayak blanko itu analisis ngoten nggih. Setelah ditemukan bakat dan minatnya, kalau di sekolah saya itu memang ada khusus, kelas khusus. Misalnya dia mahir di bidang gambar gitu, ada kelas khususnya Bapak, itu di luar jam. Kalau untuk pembelajaran kesehariannya ya sekreatifnya guru menyampaikan, boleh dicampur-campur, boleh metode ceramah, cerita, ada presentasi di situ, monggo gitu. Kalau tempat saya seperti itu, permainan boleh, jadi murid tidak bosan, itu sekreatifnya. Ngaten kemawon, matur nuwun. Nggih, demikian tadi untuk maaf ya Bapak Guntur, ini kan balikannya untuk satu pertanyaan satu kali balikan. Jadi tadi sudah diberikan balikan oleh Pak Hendi. Jadinya untuk yang nomor 1 saya cukupkan sekian. Mungkin nanti kalau waktunya cukup ya, nanti kalau waktunya cukup Pak Guntur bisa menambahkan pertanyaan. Sekarang saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah terlaksana jika penanaman budi pekerti itu terkungkung oleh suatu aturan, apakah tidak berdasarkan atas kesadaran diri anak. Seperti itu nggih Pak Guntur? Nggih, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab dari kelompok 1? Saya menjawab, nanti monggo ditambahkan nggih. Nggih, silakan Bu Tuti. Ya, itu saya sebenarnya tadi bingung dengan pertanyaannya Pak Guntur, untuk dijelaskan Bu Indah. Maaf Pak, agak lemot ini. Ngeten. Kalau itu terkungkung dengan kebiasaan, mungkin aturan yang harus bersalaman ngoten nggih. Sebenarnya itu bukan pada aturan itu dibuat hanya sebagai pembiasaan. Yang ditekankan di sini memang menyadarkan bagaimana guru membuat sadar, menuntun itu tadi yang menjadi PR kita itu. Jawaban saya. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Tuti. Saya akan menambahkan di mana maaf Bu Ratna mungkin mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Bu Indah atas kesempatannya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Tuti. Sebetulnya kalau kita memberikan peraturan kepada anak-anak, itu tujuannya agar mereka tuh terbiasa, apalagi sekolah dasar. Mungkin kalau sudah sekolah menengah, itu mereka sudah terbiasa dari sekolah dasarnya gitu. Jadi misalkan ketika SD ini sudah dibiasakan untuk sholat duha. Awalnya mereka memang terpaksa, jadi itu tidak masalah. Tapi lama-kelamaan ketika mereka itu sudah lebih memahami tentang baik dan benar atau jelek dan bagus, nah mereka akan meneruskan itu. Jadi kalau misalkan hari ini tidak sholat duha itu rasanya nggak enak. Nah tujuannya memang seperti itu. Dan menurut saya untuk penanaman karakter itu tidak terikat suatu aturan apapun yang membatasi begitu. Karena tujuan kita ini sudah Undang Nomor 20 tadi. Jadi
pemerintah pun itu sudah mencanangkan. Jadi karakter yang baik itu harus ditanamkan sejak dini, walaupun awal-awalnya itu terpaksa. Ya, itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bu Indah. Oke, terima kasih Bu Ratna. Jadi jika saya tarik kesimpulan dari jawaban Ibu Tuti dan Bu Ratna tadi bahwa sebenarnya memang penanaman budi karakter pada awalnya itu adalah sebuah paksaan, di mana mereka setelah nantinya paksaan yang sebenarnya bukan paksaan ya, tapi arahan, di mana mereka jika tidak mereka sendiri kan menjadi peraturan sekolah, di mana jika mereka tidak melaksanakan sendiri, mereka akan timbul perasaan tidak enak atau merasa bersalah. Loh, kok saya nggak salaman ya sama Bu Guru, seperti itu. Jadi dengan adanya kebiasaan-kebiasaan seperti itu tadi akhirnya menjadikan suatu budaya sekolah. Seperti kalau tidak sopan, tidak mengatakan terima kasih, maaf, minta tolong, itu mereka itu kok kata-kata saya kurang baik ya. Akhirnya mereka mempunyai kesadaran diri sendiri. Memang pada awalnya semuanya adalah paksaan. Seperti kita mengajarkan anak-anak, jangankan anak-anak siswa kita, tapi anak kita sendiri aja untuk sholat aja kan kita pertamanya harus dengan memaksa. Jadi memang sebuah kebiasaan itu awalnya adalah sebuah paksaan yang dilakukan secara terus-menerus secara kontinu, sehingga tanpa mereka sadari itu akan menjadi sebuah kesadaran diri, menjadi sebuah prinsip yang harus mereka lakukan. Seperti itu Bapak Guntur. Bagaimana? Apakah adakah tanggapan lagi? Monggo silahkan. Ya Bu, tadi disebutkan bahwa paksaan ya, sedangkan ide atau pemikiran dari KHD sendiri adalah bukan tuntutan. Apakah paksaan sama dengan tuntutan? Itu yang ada dalam pemikiran saya. Kemudian sedangkan filosofi dari pemikiran KHD itu sendiri adalah tuntunan, bukan berupa paksaan. Nah, misalkan apakah tidak lebih baik? Nah, ini apakah tidak lebih baik ketika kita memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada siswa tentang apa yang dimaksud dengan sopan? Sopan standarnya di mana? Apakah anak yang tidak salim terhadap gurunya adalah teranggap atau terindikasi tidak sopan dan sebagainya? Dengan pemahaman-pemahaman seperti itu, apakah ini lebih sulit dibandingkan dengan arah memaksakan peraturan-peraturan yang akan menjadikan kebiasaan nanti? Sedangkan kalau kita melihat karakteristik peserta didik kita, kalau kita melihat karakteristik siswa kita yang berbeda-beda seperti yang disampaikan tadi, kita menganggap atau dengan adanya peraturan-peraturan itu, kita berusaha untuk menyeragamkan karakter. Padahal tadi yang kita bahas atau tadi yang ada dalam pemaparan adalah bagaimana kita mampu untuk memetakan berbagai macam karakter peserta didik. Nah, menurut hemat saya, ini menurut sudut pandang saya secara pribadi, setelah mempelajari beberapa atau sepenggal dari pemikiran KHD, yaitu kita menjadi tuntunan yang nyaman buat siswa atau peserta didik, agar supaya peserta didik merasa juga tidak canggung terhadap kita, sehingga mereka mampu mengeluarkan opini-opini. Dan ketika kita berbicara pun mereka langsung mengolah dalam olah pikirnya, sehingga mereka tidak merasa terpaksa dengan adanya peraturan-peraturan. Nah, ketika sudah dipahami oleh peserta didik, baru muncullah peraturan-peraturan itu sehingga lebih mempermudah, lebih mempertertib lagi. Misalkan contoh banyak peraturan, contoh salah satunya aja jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Mereka tetap aja mulai dari SD sampai SMP sampai SMA, kalau guru buang aja, kalau guru buang aja gitu. Nah, itu contoh kecilnya kayak gitu. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Bapak Guntur. Mungkin teman-teman kelompok 1 ada yang menanggapi? Sebenarnya sangat menarik
sekali ya tadi yang dibicarakan oleh Pak Guntur bahwa guru sebelum kita membuat peraturan itu guru lebih tepatnya harus memberikan suatu tuntunan seperti itu. Ya, yang pastinya tentu bahwa sebelum kita membuat peraturan, guru tentunya harus menjadi sebuah contoh teladan di mana sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, di depan kita memberi contoh, di tengah kita memotivasi dan menjadi teman. Mari bisa. Dan jika di belakang kita itu memberikan dorongan seperti itu. Jadinya dari semboyan itu saja kita tentunya juga harus mengetahui, apalagi kalau tadi itu kalau katanya Pak Guntur, jangankan siswa kelas tinggi yang sudah SMA, bahkan dari SD sampai SMA pun itu anak kalau tidak ada guru membuang sampah sembarangan seperti itu. Jadi memang kita tidak menuntut, kita bersama, kita berjalan beriringan, kita memberi contoh terlebih dahulu. Setelah itu ketika ada anak-anak ada yang tidak benar, kita tidak serta-merta menyuruh anak itu buang sampahnya, tidak, tapi kita mengambil sampah itu sendiri dan kita buang sendiri ke tempat sampah. Dengan melihat kebiasaan kita yang seperti itu, anak SD, karena saya mengajar SD, saya contohkan itu, jadi mereka itu merekam seperti itu. Nah, seumpamanya kalau kita mendorong, contohnya mendorong adalah jika kita setiap dalam pembelajaran, dalam setiap kita berkumpul dengan anak-anak, entah itu dalam kelas atau di waktu istirahat, kita pasti menyinggung, ayo kita jaga kebersihan, ayo kita jaga sopan santun, ayo kita saling menghormati, saling menghargai, saling mengapresiasi antar siswa seperti itu. Jadi tidak hanya kita memberikan sebuah tuntutan kepada siswa, itu sebuah peraturan yang harus dilaksanakan oleh siswa, tidak, tetapi kita memberikan contoh, kita berjalan beriringan seperti itu Bapak Guntur. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan, silakan dari kelompok 1. Bagaimana Bapak Guntur? Bisa dimengerti, bisa dipahami. Silakan dilanjut ya, mungkin waktunya bisa digantikan untuk yang kelompok 2. Enggak, dilanjut dulu. Oke, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Mungkin kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Sebelum itu marilah kita tutup diskusi kelompok 1 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator kelompok 1 meminta maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku yang tidak menyenangkan. Saya cukupkan sekian. Pak Sunawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang pertama observasi awal, yang kedua adanya koordinasi dengan dengan teman sesama guru ya. Kalau di Mbak Indah tadi kan di guru SD dengan wali kelas sebelumnya gitu ya. Judulnya hal-hal yang perlu dilakukan pendidik untuk memetakan kebutuhan peserta didik, memetakan kebutuhan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Oh, diganti untuk Merdeka Belajar.
Ganti ya, sesuai kodratnya diganti Merdeka Belajar. Gitu. Ditetapkan aja di sesuai kodratnya gitu ya, Mas Kutsi. Khawatirnya nanti terus beda persepsi lagi, nanti beda ini lagi ya. Oke, sip. Ya, ada observasi awal untuk mengetahui karakteristik atau kondisi siswa. Dengan ini saya gabung antara Bu Indah tadi sama Pak Nur Jam'i ya, jawabannya Pak Nur Jam'i. Nah, dengan cara contoh ya. Contoh dengan membagi kuesioner atau angket ya. Tentang identitas dan kondisi siswa. Membagi, Pak. Tipu. Membagi angket tentang kondisi siswa. Yang kedua, tentang kondisi siswa. Mbak. Kan tadi ada bakat minat, kemudian ada apa ya? Oke, sip. Kan macam-macam sih. Mungkin kesehatan, kan ada juga pernah punya sakit apa, gitu biasanya isinya angket kan. Jarak rumah ke sekolah dan sebagainya. Udah ya. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan guru lain. Ya, guru lain apa wali kelas ya? Kalau di SMP kan nggak hanya wali kelas ya, Mbak Indah. Kalau di SMP kan gurunya guru mapel. Nah, betul. Wali kelas ya. Guru lain, wali kelas, dan guru BK. Untuk mengetahui ya karakteristik siswa. Kemudian dari pertanyaan Pak Guntur tadi ya. Ini bukan gini, beda lagi. Beda pokok bahasan. Maksudnya apa ya? Slide berikutnya kan gitu? Slide berikutnya ya. Mungkin di situ ada perlu tambahan. Tadi yang saya tangkap dua hal itu. Mungkin perlu di-highlight ya Mas Kutsi untuk judulnya ya. Judul yang barusan ini. Yang barusan ini. Hal-hal itu. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memetakan kebutuhan. Nah, itu ditebelin diwarnain lain. Jadi nanti dulu kan kontennya dulu. Nggak apa-apa, pokok orangnya enggak kan. Apa-apa, pokok orangnya enggak. Oh ya. Oke Mas Kutsi, bisa di copy, disertakan di WA, tak ambilnya, tak editnya dari punya saya ya. Saya share screen gitu ya, oke? Saya ambil alih ya. Ya. Edit. Ya, Oke. Di copy aja, dibagikan di grup ya hasilnya yang pertama ini ya. Ya.
di save dulu terus dikirim. Penanaman budi pekerti tadi yang bertanya Pak Guntur ini ya. Penanaman budi pekerti bisa dilaksanakan, bisa penanaman budi pekerti siswa Pekerti siswa dilaksanakan dengan adanya komunikasi antara pendidik dengan siswa, titik ya. Terus pendidik memberikan contoh atau teladan apa ya Mbak Indah kata-katanya? pendidik memberikan contoh Atau teladan dalam melakukan pembiasaan ya, melaksanakan dalam melaksanakan pembiasaan untuk membentuk apa ya, budaya atau karakter ya, untuk membentuk Negara yang akan menjadi pembiasaan. Budi pekerti, iya, budi pekerti kan, membentuk budi pekerti. Pembiasaan agar menjadi budaya. Jadilah budi pekerti dan menjadi gimana Mbak? Maksud saya gini, kan pembiasaan, kemudian nanti kan dia akan karena terbiasa dan dilaksanakan secara terus menerus, itu akan membentuk karakter, gitu ya? Kalimatnya gimana? Sehingga menjadi budaya, sehingga terbentuk akan karakter gitu ya. Karakter, ya, sehingga akan terbentuk karakter. Ya, sip. Dah. Itu kan Ini sambungannya yang atas, Mbak. Ini sambungannya itu yang pertanyaan kedua tadi. Enggak, itu pertanyaan yang dari Pak Guntur. Yang atas tadi yang dari Pak Hendy. Oke, pertanyaannya yang tadi yang melalui Pak Guntur apa ya? Soalnya kan ini jawabannya. Pertanyaannya apakah semua yang implementasi tadi loh. Kita kan tadi memaparkan implementasi. Menurut Pak Guntur, apa semua itu bisa terlaksana jika komunikasi kita dengan siswa terkungkung dalam suatu peraturan, tidak berdasarkan kesadaran anak? Kita tulis seperti itu aja ya Mbak ya? Iya. Oh, ditulis saja? Ya, gitu ya. Ditulis apa enggak pertanyaannya ya? Biar kita tuh tahu kan gitu maksudnya ya. Itu jawaban yang ini, penanaman budi pekerti siswa dilaksanakan dengan adanya komunikasi ini. Nah itu punya Pak Guntur. Ditulis pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya? Ya. Apakah semua implementasi budi pekerti Implementasi Mbak. Implementasi budi pekerti yang telah disampaikan di atas ya, oke deh. Di atas bisa terlaksana jika komunikasi dengan siswa, jika komunikasi kita dengan siswa, komunikasi pendidik ya,
komunikasi pendidik dengan siswa tidak terkungkung dalam suatu peraturan. Terkungkung kan? Terkungkung, Mbak. Tidak terkungkung. Apakah semua bisa terlaksana jika komunikasi kita dengan siswa Terkungkung. terkungkung ya? Iya, terkungkung. Notabene Mbak. Notabene. Notabene. Notabene, ya Allah. Ngurangi R Mbak Indah. Tidak. Gini, Notabene apakah semua memaksa, implementasi iya. kelas dapat terlaksana jika komunikasi pendidik dengan siswa terkungkung oleh sebuah peraturan yang notabene memaksa? Seperti itu, Mbak. Koma, berdasarkan kesadaran anak. Tidak. Oke. Ya, betul. Oke. Ya tadi yang nomor 1, nggak usah ditulis pertanyaannya kah? Nggak usah ya? Ini. Kan Ini sudah ada judulnya. Kan ada judulnya ya. Itu pertanyaannya memang begitu. Bagaimana cara kita sebagai pendidik memetakan kebutuhan peserta didik sesuai dengan kodratnya? Hah? Ada tanda tanya tapi nggak ada kata tanya, Mbak. Itu. Seperti ini ya. Iya, ya. Terus yang ini ditulis Pak Guntur ya. Oke. Mbak Indah, di implementasi itu kata-katanya ada yang apa itu kayak pembelajaran terus diulang lagi pembelajaran, coba lihat. Mana? Di implementasi pas saya baca kok bingung macamnya. Yang mana, Mbak? Oh, di slide nomor Implementasi. atasnya. Slide Implementasi atasnya. atasnya. Nomor biru. Nah, ini siswa mengawali pembelajarannya, yang ini dihapus saja. Soalnya di sana mengawali dan mengakhiri pembelajaran kan. Nah, itu satu dihapus pembelajarannya. Yang pertama. Oke. Mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Oke. Ya, Ada wis. lagi? Udah wis kayak Udah. Oh, tanggapan ini ya apa? Tanggapan ini. Nggak ditanggapi tadi. Tadi Nanti cuma ditanggapi. begini. Iya. Ditanggapi Pak kan? Guntur, Pak Guntur memberikan tanggapan yang bisa dipelajari bahwa budi pekerti setiap anak itu berbeda dan Sebentar. Woi, Iya, udah iya. ditulis. Ya dah tulis. Ya ditulis. Gimana? Tanggapan positif, budi pekerti siswa apa ya? Kan ini tanggapannya Pak Guntur tadi ya. Bahwa budi pekerti siswa itu berbeda-beda dan dalam implementasinya implementasi Implementasinya, oke. dan dalam implementasinya ternyata siswa dapat memberikan apresiasi kepada teman sejawatnya, memberikan apresiasi kepada teman sejawatnya. Ya, sekelasnya. Ini tadi begini, padahal anak seusia mereka itu kan sering membuli gitu loh. Justru ini mengapresiasi, itu gimana? Ya apa ngomong? Kepada teman sebaya yo, bukan sekelas ya.
Iya, ya, sebaya. Saya Ada teman sebaya. Gak usah tayang bully-bully itu, gak usah, sudah gini aja cukup. ya wes gitu ya. Gini aja ya. Itu kan penguatan ya tadi ya. Kita apresiasi. Nah. Ya, oke, sip dah. Sini ya. Ya, Gimana? sip. Siswa dapat memberikan apresiasi dan perilaku positif kepada teman sebaya yang dianggap memiliki dia, betul. Bukannya dianggap ya, yang telah berperilaku baik gitu lah. Pada hari itu ya. Iya. Yang Baik, Bapak Ibu, mungkin waktunya bisa diselesaikan di sini dulu untuk diskusi ya. Dah. Kita kembali ke main room. Yang belum selesai bisa diselesaikan nanti secara mandiri ya, secara mandiri di mungkin nanti bisa saling berbagi di chatting atau di Capri ya masing-masing, sehingga nanti Bapak Ibu kalau sudah fit ya atau sudah benar betul, silakan nanti dibagikan ke anggota kelompok dan diberi nama individu seperti itu. baik, terima kasih Bapak. Gimana, sudah ya teman-teman ini ya? Nanti Sudah. kita perbaiki lagi Ya. ya. Oke, saya bagikan. Saya bagikan di kolom chat. Kita sejenak untuk refleksi. Oke, sudah saya tempel di kolom chat. Silakan untuk dijawab. Ini ada sama ya dengan yang kemarin. Ada 2 pertanyaan. Silakan untuk dijawab dengan klik yang tombol tengah sticky note.
Pak Muhammad Nur Jam'i ini sudah menjawab. Bu Rati sudah? Yang sudah di halaman 1 silakan langsung jawab halaman 2 ya. Oke, sambil teman-teman yang lain menjawab, coba Bu Indah mungkin bisa dibaca hasil refleksinya. Silakan. Halo Bu Indah Maharani. Oke, terima kasih Bapak. Mohon maaf barusan termute. Mohon izin untuk membesarkan Bapak, soalnya silakan. Tidak terima kasih. Hasil refleksi yang saya peroleh dari diskusi kita pada hari ini untuk yang pertama adalah penanaman budi pekerti kepada anak itu awalnya memang adalah sebuah paksaan, namun pada akhirnya akan menjadi kebiasaan dan menjadi sebuah budaya, membudaya. Dan di sana peran guru itu sangat penting, bahwa guru tidak hanya memotivasi, tetapi memberi teladan, mencontohkan kepada siswa.
dan memberi dorongan sehingga nantinya diharapkan akan muncul sebuah kesadaran dalam diri siswa. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tugas utama seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi juga memotivasi, memberikan kesempatan siswa untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu Bapak yang dapat saya refleksikan dari kegiatan kita berdiskusi pada hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih, baik sekali. Mohon maaf ya karena waktu ya. Kita langsung ke halaman 2 saja. Mungkin ada yang salah satu yang mewakili, monggo silakan dari Bapak sekarang. Barusan dari Bu, sekarang dari Bapak yang halaman 2. Sebutkan hal positif. Nah, ini sudah menjawab Pak Kuci. Silakan Pak Kuci untuk menyampaikan hasil refleksinya. Baik, terima kasih atas refleksinya, Bapak Ibu. Ini sambil terus jalan ya, silakan terus sambil melihat pekerjaan teman. Saya sampaikan bahwasanya besok ini adalah jadwalnya Bapak Ibu untuk mengisi jurnal mingguan ya, jurnal mingguan. Silakan untuk mengisi di sana. Agar supaya tidak terlewatkan. Kemudian nanti dilanjut pada hari Senin, itu juga masih kegiatan asinkron ya, bukan virtual. Itu bisa dikerjakan apabila Bapak Ibu ada waktu dan diupayakan. Pokoknya setiap hari terus dibuka-buka. Kemudian kalau memang sudah bisa ya juga dijawab. Nanti kalau memang perlu ada tambahan, diedit lagi seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini rupanya waktunya sangat lewat ya, jauh ya. Iya. Mohon maaf Pak. Oke, Pak Edi ya. Oke. Tadi mohon maaf ya Pak, salah satu teman kami, Ibu Agustina Indri, tidak bisa mengikuti secara full sesi ini karena beliau masalah pada koneksi internet. Beberapa kali terlempar dan berusaha bergabung. Semoga kedepannya baik Ibu Agustina maupun kita semua diberikan kelancaran untuk mengikuti. Amin. Ya. Alhamdulillah hari ini kita lancar, walaupun sempat awal-awal tadi kita tidak bisa masuk, ternyata setelah saya edit sudah bisa. Nah, kemudian siapa tadi Pak Edi? Bu Indri Pak. Ibu Agustina. Bu Agustina ya. Bu Agustina sudah memberitahu saya lewat WA Japri ya. Jadi begitu, yang penting ada pemberitahuan mengapa tidak masuk ya, karena kalau sinyal mau apa lagi ya. Ya, kecuali kalau waktu beli HP dengan sinyalnya mungkin ya. Beli HP sama sinyalnya mungkin enak ya. Tidak ada yang jual HP dengan sinyalnya. Kalau terkendala jaringan ya tidak ada masalah. Yang penting ada pemberitahuan ya, ada pemberitahuan dan diupayakan terus ya, berusaha terus. Kalau memang sudah tidak bisa ya nanti dievaluasi bagaimana untuk kegiatan selanjutnya bisa mengikuti secara bersama. Begitu ya. Sepakat ya, hari ini kita akhiri ya.
Iya Pak, sepakat. Ya, jaga kesehatan, Iya, Pak. jangan lupa jaga imun, prokes ya tetap ya, prokes selalu diterapkan, ya. Pak. Ya, baik. Kita tutup ya pertemuan ini secara virtual dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tekan Bapak Junawan.